abuse of power itu dilakukan karena kepentingan untuk mendorong Mas Gibran, sehingga persoalan itu dimulai dari hulu, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena ya kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan. Ya, seorang anak usia 17 tahun nyopir truk, ternyata SIM dia tidak punya, kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi. Ini sebagai contoh bagaimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil, proses usia itu diabaikan. Mas, soal ucapan Hasto yang membandingkan Mas Gibran dengan yang menabrak di tol kemarin yang umur 18 tahun, Mas. Emangnya saya nabrak? Maksudnya membandingkan. Subscribe Berita Surakarta. Ketika Ibu Mega mencalonkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu betul-betul dalam suatu tekad, bukan untuk keluarga, bukan untuk PDI Perjuangan, tetapi untuk membangun loncatan kemajuan. Karena 13 tahun bonus demografi itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita lihat persoalan yang muncul akibat ambisi kekuasaan, fenomena Machiavelli Jawa yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi, dan itu dibangun tanpa kita sadar secara rutin bertahun-tahun. Yang ketiga adalah feudalisme itu sendiri, yang mana memang memberikan ruang. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Nah, di tengah-tengah persoalan ini, ternyata yang ketiga, nepotisme ini justru malah semakin menguat. Kita lihat nepotisme itu, kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya sekretaris Pak Jokowi, David, dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PDI Perjuangan yang selama ini membesarkan. Nah, mengapa Pak Jokowi pada akhirnya memutuskan langkah untuk melakukan kecurangan masif melalui abuse of power dari presiden dari hulu ke hilir? Abuse of power itu dilakukan karena kepentingan untuk mendorong Mas Gibran, sehingga persoalan itu dimulai dari hulu. Saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan dubes Inggris. Saya bertemu dengan beberapa dubes, saya buat materi secara khusus. Lalu saya tanya bagaimana komitmen mereka terhadap investasi di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa bagaimana bisa menjamin investasi yang mereka tanamkan ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya tidak bisa diintervensi, itu bisa diintervensi. Lalu siapa yang bisa menjamin investasi kami di Indonesia ketika undang-undang bisa dirubah oleh kepentingan? Ini contoh dampak dari abuse of power yang dilakukan oleh Pak Jokowi, di mana tidak ada lagi supremasi hukum, tidak ada lagi merit system. Karena ya kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan. Ya, seorang anak usia 17 tahun nyopir truk, ternyata SIM dia tidak punya, kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi, hanya gara-gara nyenggol satu mobil dia lari karena kedewasaannya belum tercapai, lalu menabrak 6 mobil lainnya. Ini sebagai contoh bagaimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil, proses usia itu diabaikan, maka ini juga berbahaya. Karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu untuk sopir truk aja itu berbahaya, apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar Indonesia dengan problematika yang sangat kompleks, masalah ekonomi, masalah sosial, persoalan geopolitik, persoalan kemiskinan, persoalan pendidikan, persoalan egoisme agama, yang juga masih seringkali menjadi persoalan terkait dengan mental spiritual kita.
Kemudian di tengah-tengah itu muncul suatu tampilan bagaimana seorang anak presiden yang batas usia belum mencukupi, wali kota juga baru 2 tahun, kemudian mendapatkan suatu preferensi. Saya selalu mengatakan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Bagaimana pelajaran agama bisa diterima, pendidikan budi pekerti bagaimana bisa diterima. Ketika ada di tingkat nasional hal-hal yang tidak bisa menjadi gambaran sesuatu yang ideal, ini yang akan menciptakan kerusakan itu. Mas, soal ucapan Hasto yang membandingkan Mas Gibran dengan yang menabrak di tol kemarin yang umur 18 tahun, Mas. Emangnya saya nabrak? Maksudnya membandingkan kan katanya SIM juga butuh batasan umur, begitu juga Wapres gitu sih, Mas. Ya udahlah, ngikut Pak Hasto. Terima Sampai kasih Pak Hasto untuk masukannya. Juga menyesal mendukung Mas Gibran jadi wali kota dari PDI, Mas. Ada tanggapan, Mas? Ya, terima kasih Pak Hasto. Katanya khilaf katanya Mas Pak Hasto. Ya, mohon maaf Pak Hasto. Termasuk juga menyindir Pak Jokowi selalu mengucapkan kata bohong itu, Mas. Ya, Seperti mohon itu. maaf Pak Hasto. Ya, terima kasih. Pak Hasto paling oke. Ya. Mas, saat ini Mas, sama istirahat. Subscribe Berita Surakarta.